warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita mulai kegiatan yang kita rencanakan 1 bulan yang lalu, yaitu Eduklas Parenting Post-Outdoor ini. Kegiatan ini memang tujuannya adalah melibatkan wali murid dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah kegiatan yang pasti dilaksanakan di tiap tahun ajarannya. Nah, yang tahun ini kami mengadakan Eduklas Parenting. Tahun kemarin kami mengadakan kegiatan orang tua belajar dan orang tua mengajar. Orang tua belajar dan orang tua mengajar itu rencananya akan tetap kita laksanakan, tapi di semester kedua. Semester 1 kita akan melaksanakan kegiatan Eduklas Parenting. Eduklas Parenting ini lebih dititik beratkan pada menggali pengetahuan para mama, orang tua murid terhadap PAUD itu sendiri, gitu ya. PAUD itu sendiri, apa sih PAUD itu sendiri? Nah, itu yang mau kita gali bersama-sama. Karena kan tidak semua wali murid atau orang tua atau calon wali murid yang di luar sana paham apa sih PAUD itu. Nah, PAUD itu, di dalam PAUD itu sebenarnya ada beberapa naungan lembaga, misalnya TK, kemudian KB, lalu ada SPS, kemudian juga ada playgroup atau tempat penitipan anak, TPA. Tapi TPA nggak masuk di PAUD, beda jalur gitu. Nah, Post-Outdoor ini di mana posisinya? Post-Outdoor ini posisinya di SPS, Satuan PAUD Sejenis. Dia juga masuk di PAUD, gitu. Di PAUD, termasuk dia itu satu jalur dengan KB. Kalau di TK ada KB. Nah, kami sama-sama menjadi di bawah naungan PNF, PAUD non formal. Untuk KB dan pos PAUD atau SPS itu masuk di PNF, PAUD non formal. Jadi di Dinas Pendidikan jangan khawatir mah, pos PAUD itu apa sih, kan gitu ya. Pos PAUD itu sama dengan KB gitu. Cuman karena ini dulu adalah program dari pemerintah yang sebenarnya awalnya adalah keterlibatan PKK untuk kader PKK untuk bisa ikut, ayo kita peduli pendidikan anak-anak. Kan sudah ada posyandu, ya, posyandu untuk kesehatan. Nah, pendidikannya di mana? Pendidikannya diletakkan di pos PAUD. Di pos PAUD ini sendiri adalah dititik beratkan pada pendidikan anak, ya, anak. Lah, lalu orang tuanya di mana? Nah, orang tuanya itu ada masuk di layanan BKB, Bina Keluarga Balita, gitu. Masuk sayang. Dia sendirian, sayang. Cep, dia sendirian di luar. Oke, jadi ada lagi yang namanya BKB. Cuman saat ini BKB-nya sedang tidak aktif di RW 3. Gak apa-apa ya sayang, cep ya. Jadi BKB itu di tiap-tiap pos PAUD itu ada BKB sebenarnya. Cuman untuk di RW 3 BKB-nya masih vakum. Mungkin di yang aktif itu di RW 4, 5, 1 kalau 2 kalau nggak salah. Nah, itu yang untuk di RW 3 sendiri masih vakum. Nah, kita kembali ke PAUD. Jadi mama, kalau PAUD itu nggak penting. PAUD itu kaget. PAUD itu penting, gitu ya. Karena kalau tidak penting atau dianggap nggak penting, itu nggak akan ada PNF ya. Nggak akan mungkin kita dimasukkan di jalur PNF. Nah, kenapa kok kita dimasukkan di sana? Karena setelah ditimbang, setelah kemudian dipelajari, oh ternyata PAUD ini juga penting. Kalau TK itu kan jalurnya adalah formal, ya, jalur formal.
Sehingga di TK ini lebih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Nah, kalau pos PAUD KB itu masuk di jalur non formal, tapi diakui karena ada Kabid PNF di Dinas Pendidikan. Nah, itu sebabnya saya kepingin wali murid ini tahu PAUD itu apa sih. PAUD itu tempat belajar bermain anak-anak usia dini. Nah, anak-anak PAUD ini yang di dalam naungan PNF ini usia rentang usia berapa tahun? Dari usia 2 sampai 4 tahun. Itu rentang anak yang masuk di lingkungan SPS, KB, itu usia segitu. Kenapa kalau di pos PAUD ini lebih ditekankan pada bermain? Karena di pos PAUD atau di KB itu lebih dititik beratkan pada stimulasi anak. Kan usia 2, 3 itu kan butuh stimulasi ya, Mas. Anak-anak motoriknya masih belum sempurna, baik itu motorik kasarnya maupun motorik halusnya, itu butuh stimulasi. Mungkin di rumah nih atasan ini iya tak lakoni, iya betul mah di rumah pasti dijalani, cuman tidak step by step gitu loh kalau di rumah, karena memang itu tadi para orang tua murid kan hanya kasarannya hanya kulitnya saja, yang di dalam tidak dibedah. Nah, yang membedah itu kami. Sehingga kami di sini 1 semester ini memang menstimulasi anak-anak, karena memang kebetulan usia-usianya anak-anak yang di sini adalah 3 tahunan ya, usia rentangnya 3 tahun 4 tahun. Itu masih butuh stimulasi, apalagi ketika kemarin mereka datang ke sini, kita melihat oh anak-anak ini masih butuh stimulasi, memegang pensil itu masih belum bisa ya kan, terus menjaga keseimbangan, fokus itu juga masih belum terlatih dengan baik. Nah, itu yang membuat kami menitik beratkan pada stimulasi. 3 hal penting yang tidak bisa didapat anak usia dini itu dengan belajar di rumah itu ada mah. Mungkin jenengan bisa lihat di atas ya, di slide kami atau di buku yang kami sampaikan. 1, itu belajar bersama teman. Di PAUD, anak-anak itu belajar berbagi, bermain, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Itu tidak didapat di sekolah, di rumah. Betul? Betul. Karena kalau di rumah dia bermain, berbagi dengan mama, dengan orang tua di rumah. Tapi dengan anak seusianya tidak ada. Bedanya apa? Bedanya jauh mah. Kalau dengan mama itu lebih banyak mama memberi peluang. Ngalah. Oke. Jadi misalnya anaknya bilang, "Ma, aku mau HP-nya, mama pegang HP nih." Terus pinjam, "Ma, aku pinjam HP-nya." Dikasih nggak sama mama? Dikasih. Kenapa? Biar diem, betul. Terus apa lagi? Biar apa lagi? Biar nggak nangis, betul. Ngalah mamanya. Biar apa lagi? Biar mama bisa mengerjakan hal yang lainnya, betul kan? Nah, itu sebabnya kalau dengan teman tidak dapat itu. Kenapa? Karena kalau dengan teman itu mereka punya minat yang sama. Misalnya nih, contohnya nih, kebetulan ada yang datang nih. Nah, kan mau nggak nih berbagi? Nah, di sini kita latih untuk mau berbagi dengan temannya. Terus bekerja sama adek bareng-bareng. Nah, bekerja sama, rebutan tuh. Ini kalau di rumah kan nggak ada, karena mama nggak mungkin rebutan sama kalau anak ada. Nah, ini contohnya. Kalau di rumah tidak ada, kalau di sekolah ada. Lak malah rewel bun, enggak. Ini proses belajar. Mereka berusaha belajar memahami temannya, walaupun awalnya kayak gini nih, berantem, ya. Nah, yang perlu dipahami sama mama apa di masa yang belajar dengan teman ini, mama tidak boleh ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya apa bun? Ikut-ikutan ketika mereka bertengkar, mama bertengkar juga. Idi. Tarung deh, itu baper namanya ya. Nah, itu yang para mama
harus tahu. Ini berlaku tidak hanya di pos PAUD, berlaku sampai ke atas, ke TK, kemudian ke SD, sampai tingkat di atasnya. Ya. Jadi di pos PAUD itu yang belajar banyak, ya anak, ya orang tua, juga ibu gurunya. Karena begini, setiap tahun kami mendapatkan anak itu berbeda-beda karakternya, tidak sama, ya kan? Tahun ini karakternya anak-anak seperti ini, tahun kemarin berbeda sekali. Nah, ini membuat kami harus selalu belajar, dan belajar. Yang kedua, 3 hal yang tidak ada atau tidak dapat didapat ketika belajar di rumah, yaitu aktivitas yang terencana. Nah, yang tadi saya bilang, Allahumma sholli, rebutan HP sama mamanya. Nah, ini rebutan. Jadi gini, kalau di PAUD kan memiliki kurikulum ya, Ma. Kami juga memiliki kurikulum. KSP kami juga punya. KSP itu dulu kami tiap tahun selalu membuat. Tahun ini KSP-nya kami buat 1 gugus. Kemarin sudah dipresentasikan oleh teman-teman 1 gugus di kegiatan PKD. Nah, karena aktivitas ini terencana, PAUD itu punya kurikulum yang dirancang khusus untuk perkembangan anak usia dini. Jadi setiap aktivitas itu diatur, ada step-stepnya. Jadi nggak gini, Mas. Kemarin anak-anak bermain air misalnya, ya, itu kayak main dok, enggak. Itu ada strukturnya. Kenapa sih kok bermain air? Bermain air itu tujuannya A, B, C, D, E. Besoknya main apa lagi? Besoknya kemarin udah main air. Besok kita latih misalnya sensorinya. Mereka melangkah di atas kapas, batu. Nah, itu terencana, semuanya terencana. Nah, itu kan nggak didapat kalau di rumah. Di rumah pokoknya mama hanya pembelajaran yang tidak ada strukturnya, tidak ada kurikulumnya, tidak terencana. Kemudian yang terakhir adalah stimulasi yang lengkap. Kalau di PAUD kan memang karena ada kurikulum yang dirancang, terus ada aktivitas yang tersusun dengan terencana. Lah, akhirnya anak-anak mendapatkan stimulasi yang lengkap. Jadi di sana mereka tidak hanya belajar dasar tentang angka, huruf, tapi juga dilatih mengenal emosi. Dia marah, ya. Marah seperti ini kita latih gimana supaya dia tidak terlalu gitu, memblow up emosinya. Kemudian tadi ketika sempat bertengkar, bagaimana mereka bisa segera berbaikan kembali. Itu yang didapat, simulasinya lengkap. Kemudian mengenal bentuk, mengenal warna dengan berbagai metode. Kalau di rumah biasanya gini, mengenal warna itu biasanya lebih dikenalkan pada krayon, menggambar, mewarnai. Sementara kalau di sekolah banyak dengan mengenal warna itu dengan berbagai media. Misalnya dengan permainan ini sambil ditanya ini warnanya apa. Kemudian ketika bermain air kita kasih warnanya apa. Stimulasinya lengkap. Nah, itu yang tidak didapat di rumah. Selanjutnya, ya ini mah. Kemudian ada orang tua gini, terus anakku langsung tak TK-kan saja. Mama, selama mama merasa yakin bahwa anak-anak jenengan itu siap untuk masuk TK, silakan. Ya, silakan. Tapi alangkah baiknya jika mama juga mempertimbangkan kebutuhan stimulasi anak yang memang harusnya mereka dapatkan di usia rentang 2 sampai 4 tahun ini tadi. Kan kalau di TK usianya mulai 4 ke atas ya. Nah, sekarang 5 tahun boleh. Kenapa sih ke-5 dan 6? Supaya mama tahu bahwa di usia itu anak-anak sedang dipersiapkan mentalnya untuk siap masuk ke jenjang sekolah dasar. Jenjang sekolah dasar itu saat ini mah jauh lebih berat, lebih sulit dari zamannya mama waktu SD. Asli deh, jauh lebih berat. Nah, itu membutuhkan kesiapan mental dan psikisnya anak. Nah,
Kesiapan mental dan skillsnya anak itu akan disiapkan oleh teman-teman TK. Teman-teman TK menyiapkan itu. Apa itu? Rebutan apa itu? Nah, anak-anak kalau memang usia 4 tahun lebih itu dan 5 tahun mama nganggap Pak Awes usia 5 tahun aja tak TK-kan monggo, tapi mama harus bertanggung jawab terhadap stimulasi yang harus disiapkan bagi anak-anak jenengan semuanya. Itu sebabnya kami selalu menawarkan, ayo Ma. Galak kan, galak. Sakwir, iki lo banyak. Galak. Ya. Ambil ini. Ini lo banyak. Ini ada Sina. Esnya di sini. Nah, bu gurunya sampai hafal. Dia marah kalau diambil semua. Lah, ya. Maaf ya. Jadi itu ya, Ma. Anak-anak butuh stimulasi. Jadi memang ada perbedaan. Jadi gini, kalau di PAUD anak 3 sampai 5 tahun atau 4 tahun itu lebih cocok karena mereka masih sangat kecil. Terus lebih fokus pada kegiatan bermain. Di PAUD kan bermain ya. Ma? Bermain sambil belajar yang santai, nggak kerasa belajarnya kalau di PAUD itu. Terus anak diajak mengenal warna, bentuk, dan lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian untuk membangun dasar keterampilan sosial seperti cara bermain bersama teman, terus belajar berbagi, dan mengenal lingkungan dengan lebih baik. Awas ya temannya ketepit. Nah, kalau di TK, anak-anak kan memang seperti kata saya tadi dipersiapkan untuk siap masuk SD. Apalagi tahun ini pemerintah sudah mencanangkan wajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun. Nah, itu dimulai dari TKB sampai ke SMA. Iya. Sampai ke SMA. Nah, 13 tahun. Jadi kalau mama monggo SMP ya. SMP 4 PAUD setahun. Betul. Jadi di TK 1 tahun, kemudian SD 6 tahun, itu ya. Kemudian SMP 3 tahun, 10, SMA 3 tahun, 13. Jadi wajib belajar 13 tahun itu sudah dicanangkan pemerintah tahun ini. Nah, jadi kesimpulannya, Mama wajib masuk TK. Meskipun itu hanya 1 tahun. Lah terus Bun, yang sebelumnya ya pola. Makanya ayo anak-anak diajak masuk sekolah dulu, misalnya ke pos PAUD atau PKB atau di jenjang berikutnya adalah di TK. Nah, itulah dari sedikit dari saya tentang peran PAUD untuk masyarakat. Jadi Mama biar bisa gini, nanti bisa di-share atau bisa ketika ngobrol-ngobrol nih ya, lagi gibah dengan tetangga. Ini loh Mbak, Dek PAUD ikut ternyata nih, kurikulumnya jelas. Ada kurikulumnya juga. Enggak pintar satu. Yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh para mama, monggo. Enggak, jadi satu aja. Atau nanti jadi satu. Oke, nanti kita jadikan satu ya Maya. Nah, selanjutnya habis ini akan dilanjutkan oleh Kak Andi. Ini hampir mama ini kayaknya sambil nyimak nih. Aku ben itu berarti ya opo ya. Kegiatan edu parentingnya. Itu yang dari saya tentang membayangkan tentang peran PAUD untuk masyarakat. Putus asa loh. Sekolah gimana itu ya? Kenapa jujur lu ya Mbak? Kalau curhat ke mama. Aduh ngapa ya? Bisa deh. Kayaknya dengan saya ngasih cara seperti ini, para mama kan langsung punya bayangan. Oh, aku berarti ini. Tidak harus seperti saya mah. Sesuai polanya mama aja deh. Gitu. Karena ini kan kalau kami jadikan seperti ini supaya lebih jelas aja, gitu, lebih detail aja. Jadi mama, maksudnya gini. Kalau meskipun aku nggak gini nggak apa-apa, nggak ada larang. Oke. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Nggak harus begini. Enggak. Tidak seperti ini mah. Bisa aja. Oke. Nanti bisa tak bantu. Oke.
Itu saja yang dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Anggi. Ini karena gini, Ma. Karena Bunda Rina yang punya planning, punya project, semua harus ikut. Bunda Rina ikut. Kemudian para ibu guru juga harus ikut mempresentasikan. Jadi itu, terima kasih. Kurang lebihnya Bunda Rina mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang berharga buat para mama. Akhir kata, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau apa? Saya mau apa? Belum selesai marahnya. Oh gitu. HP. Gitu biasanya marahnya berapa lama? Ya kalau banyak orang sakit. Ini kalau sendiri berdua enggak sampai lama. Enggak, itu dia ketatap, Man. Dia gini-gini ketatap tuh tangannya sakit jadinya. Iya. Oke, silakan Kak Anggi. Nggak apa-apa, itu memang seninya nggak sih itu? Seninya. Belum punya sebenarnya kok. Judulnya saya saja. Iya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kebiasaan di rumah dan dampak perilaku anak di sekolah. Next. Sampai next. Perilaku anak di sekolah. Di next ulang. Di next lagi. Oke. Perilaku anak di sekolah tidak terlepas dari kebiasaan yang dibentuk di rumah. Perlu pemahaman orang tua tentang pentingnya membangun kebiasaan positif di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak. Kebiasaan anak di rumah mempengaruhi perilaku di sekolah. Yang pertama ada pola asuh, yang kedua kebiasaan sehari-hari, dan yang ketiga interaksi dengan orang tua. Pola asuh ini merupakan tindakan atau perilaku orang tua yang berperan penting dalam membentuk kepribadian anak. Pola asuh ada 3, ada demokratis, permisif, dan juga otoriter. Kalau otoriter itu terkesan kaku, ya. Kalau demokratis kita bisa saling bertukar pikiran, anak bisa sharing, kita juga bisa mengarahkan. Terus kalau permisif cenderung kita terlalu memberikan kebebasan kepada anak. Oke. Untuk kebiasaan sehari-hari, ini adalah rutinitas teratur yang Bentar, Mama boleh dipinjamkan aja Kak Kakak. Pinjamkan aja Kak Kakak. Dipegang tok ya. Dipegang tok. Si baterai habis dipegang tok. Ya. oh baterainya habis. Iya, wis dia. Baterainya habis mah. Enggak. Bisa diem. Oh baterainya habis. Enggak. Oh enggak. Wis dia wis diem. Oke, Syakil sudah siap. Oke. Oh iya, Mama. Oke, Mama. Maaf. Wis dia maaf. Maaf. Aduh, wes ah. Sampai Bu Guru kaget. Arek menengkan tapi kok ngantuk. Baik, saya lanjut nih. Untuk kebiasaan sehari-hari ini adalah rutinitas yang dilakukan anak-anak secara teratur. Misalkan seperti tidur. Mereka kalau memang sudah teratur jam 9 ke jam 9 itu pasti akan mempengaruhi kegiatan esok harinya. Ketika mereka berkegiatan misalkan sekolah atau mungkin yang lain, itu pasti akan lebih fokus dan lebih terarah. Dan kegiatan sehari-hari ini itu juga mempengaruhi terhadap aspek perkembangan baik kesehatan emosional, keterampilan hidup dan mandiri, kognitif, kesehatan fisik, dan juga hubungan keluarga. Dan yang ketiga, interaksi dengan orang tua. Yang dimaksud interaksi dengan orang tua ini adalah dialog positif dua arah, komunikasi dua arah. Nah, ini berfungsi sebagai model perilaku bagi anak dengan berbicara dengan lembut, penuh kasih sayang dan responsif. Orang tua secara langsung mengajarkan anak berinteraksi dan berperilaku di lingkungan sosialnya.
berikutnya adalah stimulasi dan cara mengatasi perilaku anak di lingkungan sekolah. Stimulasi ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian, keterampilan sosial, dan kemampuan belajar anak. Di dalam pendekatan guru ini, stimulasi ini bisa dua, ada dua, pendekatan guru dan juga strategi dalam kegiatan belajar. Pendekatan guru ini bisa dengan komunikasi, pengarahan emosi dan energi. Yang kedua, strategi dalam kegiatan belajar, kita bisa menerapkan bermain sambil belajar, kolaborasi atau interaksi sosial yang juga nanti berpengaruh kepada keterampilan sosial anak yang mungkin bisa bekerja sama dan juga berbagi. Selanjutnya, dukungan untuk regulasi emosi anak ini bisa di lingkungan rumah dan juga di sekolah. Di rumah adalah orang tua sebagai role model ya, sebagai contoh bagi anak-anak, dan juga yang mempengaruhi regulasi emosi anak ini adalah bonding orang tua, kebersamaan orang tua. 1 jam pun anak dengan ayahnya itu berpengaruh terhadap keseimbangan emosi anak. Kalau untuk di sekolah, guru bisa memvalidasi perasaan anak, bisa memvalidasi emosi anak. Kita bisa membantu anak ketika emosi dengan adanya pojok ketenangan. Misalkan kita sisihkan anak itu sendiri agar dia bisa memvalidasi perasaannya ketika dia marah, untuk meminimalisir tantrumnya dia gitu. Dan untuk selanjutnya, dukungan untuk perkembangan anak, ada kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan juga motorik. Kognitif ini lebih ke permainan edukatif, puzzle, dan juga konsep literasi dan numerasi. Sosial emosional bisa tadi berbagi, kolaborasi dengan teman, bekerja kelompok. Bahasa ini anak bisa bercerita, bernyanyi. Motorik ada dua, ada motorik halus dan juga motorik kasar. Motorik halus bisa meronce, bisa meremas, bisa juga menggunting. Kalau motorik kasar bisa senam, jalan, melompat, itu termasuk motorik kasar. Next. Pesan utama dari tema yang saya sharing hari ini adalah perilaku anak di sekolah adalah cerminan dari kebiasaan pola asuh di rumah. Mari kita bekerja sama dan mendampingi, memberikan fondasi dan menstimulasi tumbuh kembang anak agar tumbuh cerdas, berkarakter, dan mampu mengelola emosinya. Terakhir, kesimpulan dari saya adalah peran keluarga merupakan hal utama dalam penerapan dan pemahaman pola asuh untuk membangun karakter anak, dan peran orang tua sebagai satu panutan, motivator, cermin utama, dan fasilitas anak dalam pembelajaran untuk tumbuh kembang anak. Terima kasih, sekian dari saya. Dan selanjutnya akan disampaikan Kakak Yuni. Balik. Iya apa balik Balik apa Kak? Tambah ngeluh jadi. Nang iki sampean. Yang aduk leader. Ya. Di next Kakak Julia apa? Iki aku ya. Oleh inspirasi pula itu gitu. Itu buat Mbak. Bisa itu. 5 menit. Terima kasih. Saya akan menyampaikan cara mengatasi sikap anak dengan cara yang berbeda-beda. Sikap anak itu, setiap anak unik ya, Ma. Kita semua pasti setuju bahwa setiap anak itu unik. Mereka datang ke sekolah dengan latar belakang yang berbeda-beda.
karakter yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Ada anak yang aktif dan ceria. Ketika masuk ke dalam gerbang itu dia langsung bermain, aktif dan ceria. Ada anak yang pendiam, sensitif, tapi juga ceria. Bahkan ada juga yang tampak sulit dalam berinteraksi atau belajar. Itu hanya cukup 2 menit saya sudah bersyukur anak mau belajar. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa menghadapi mereka semua dengan cara yang sama? Tidak bisa. Tentu tidak bisa, betul. Mengapa butuh pendekatan yang berbeda? Satu metode tidak bisa untuk semua anak. Setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Dan setiap anak juga ketika merespon peraturan, teguran, dan perhatian dengan cara yang berbeda. Misalnya, anak yang aktif bukan berarti nakal. Anak yang pendiam bukan berarti tidak mengerti, dan anak yang sering tantrum bukan berarti tidak bisa diatur. Mereka hanya butuh pendekatan yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhannya. Ada tips cara mengatasi anak dengan pendekatan yang berbeda-beda. Untuk anak yang aktif dan susah diam, ada 2 cara. Yang pertama, mengajak anak aktivitas fisik yang terarah, misalnya bermain sambil belajar. Dari bermain itu bukan hanya sekedar main, bisa jadi stimulasi otak anak lebih optimal. Anak-anak lebih mudah menyerap pengetahuan lewat aktivitas yang menyenangkan. Dengan bermain, anak bukan hanya senang tetapi juga menstimulasi dan jadi kreatif setiap harinya. Nah, jadi dari bermain Lego itu bisa menjadi kreatif, kayak bikin bangunan yang tinggi kan itu juga mengasah otaknya, gimana caranya supaya tidak roboh tuh. Dan tips yang kedua, hindari memarahinya. Jadi kalau anak yang aktif itu tidak usah dimarahi, Tapi sih arahkan energinya gitu aja. Nah, itu tadi untuk anak yang aktif dan susah diam. Kalau untuk anak yang pemalu dan tidak percaya diri, beri pujian kecil saat ia berani berbicara. Ada anak yang sulit berbicara. Saya kasih contoh kayak Aisyah sekarang sudah mau berani mengeluarkan suaranya. terus Kayak Bella juga sudah minta tolong, kakak minta tolong. Nah, itu sudah menjadi kesan ya bagi kita sebagai guru yang awal datangnya seperti itu, kemudian progresnya seperti itu. Untuk anak yang mudah marah atau tantrum, tanyakan apa yang dirasakan, bantu mengenal emosinya. Beri waktu untuk tenang sebelum diajak berbicara. Jadi kalau Syakwil, jadi kita sebagai guru itu memilih temannya yang mengalah daripada dia yang marah. Nah, kalau dia yang marah kan jadi ke teman-temannya juga berpengaruh. Jadi saya yang mengalah, temannya mengalah. Permainan ini hanya untuk Syakil. Saya pojokkan karena kan dia memang masih tantrumnya masih belum berkurang. Nah, juga beri waktu untuk tenang sebelum diajak berbicara. Ada tips untuk orang tua di rumah. Cara kecil ini tapi berdampak besar untuk tumbuh kembang anak. Yang pertama, ajak anak ngobrol setiap hari. Bukan sekedar ngobrol, tapi anak benar-benar mendengarkan. Dengan ini, anak jadi belajar berpikir, bercerita, dan merasa dihargai. Yang kedua, bacakan buku sebelum tidur. Walau hanya 10 menit, ini bisa membuka dunianya. Cerita sederhana bisa menyalakan imajinasi dan menambah kosakata anak. Yang ketiga, batasi gadget, ajak anak bermain. Seperti bermain Play-Doh, susun balok, atau sekedar ajak anak berlarian. Aktivitas fisik dan interaksi langsung bisa membantu koneksi otak anak tumbuh cepat. Yang keempat, puji usahanya bukan hanya hasilnya. Saat anak belajar, dukungan emosional itu penting. Dengan memuji proses, anak jadi lebih percaya diri dan pantang menyerah. Pentingnya empati dan kesabaran. Empati dan kesabaran adalah senjata utama kita dalam mendidik anak. Kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter anak.
Dan ketika kita memahami anak secara personal, kita bisa menyentuh hatinya, dan dari situlah proses belajar yang sesungguhnya dimulai. Pesan utama dari tema ini adalah mari kita menjadi guru dan orang tua yang adaptif dan peka terhadap kebutuhan anak. Jangan takut untuk mencoba cara yang berbeda, karena tujuan kita bukan sekedar membuat anak patuh, tapi membantu mereka tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Terima kasih, itulah tema yang saya ambil, yang akan dilanjut dengan Bunda Hafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah hadir ke sini dengan effort yang banyak pastinya. Dan saya rasa jangan terlalu terbebani dengan adanya edukasi parenting ini. Karena sejatinya tempat ini adalah tempat kita para ibu guru termasuk kepala sekolah itu juga belajar. Jadi kita saling sharing di sini. Tentang apa ya? Menurut kita penting. Oke, sekarang saya Bunda Fe akan memberikan nggak kelihatan ya? Sebenarnya proyektornya nggak terlalu kelihatan ya? Ini saya matikan aja kalau gitu ya. Oke, yang terakhir ini saya akan memberikan menghadapi anak dan gadgetnya dengan tangki cinta. Di sini saya ingin tahu anak-anak itu di rumah biasanya diberikan HP atau gadget itu di jam berapa? Bangun tidur apakah langsung dikasih gadget? Tidak. Tapi berarti dikasih. Tapi kan ngasih Malah ini ketika makan dikasih gadget itu. nggak boleh itu. Ya, oke. Iya, betul sekali. Nah, itu mempengaruhi sebenarnya. Ketika anak itu makan dengan menonton screen time, dia nggak akan mengetahui rasa apa yang dimakan. Jadi dia nggak tahu ini aku udah makan bang. Dia nggak berpengaruh. Yang ada malah dia juga nggak Merasa kenyang. nggak merasa kenyang dan iya gitu. Betul. Kemudian saya mau bertanya, nggak bertanya. Gadget itu sebenarnya bukan hanya HP, tapi televisi pun itu juga termasuk gadget, itu berpengaruh juga. Adik mau ngomong? Ya ini silakan. Boleh pinjam satunya. Iya, si adik ini selalu ikut dengan saya ya. Oke, di sini pasti semua mama tahu gadget itu sangat berpengaruh, ada dampak negatif dan positifnya. Tapi kita juga zaman sekarang selalu melihat HP. Notifikasi itu selalu, apalagi kita yang berjualan. Maaf ya Zen, dipakai sama Bunda ya. Oke. Saking sini Kin. Oh ini juga. Ya ini boleh. Tidak keluar nak, Zain tidak dibawa keluar. Zain tidak dibawa keluar nak, tidak dibawa keluar. Waduh, ini berantakan, harus dibersihkan dahulu. Ayo dibersihkan dahulu. Adek, dibersihkan. Coba diambil. Dibersihkan yang di depan. Ayo diberesin. Oh kok mati langsung kan? Wah, langsung mati. Bagaimana ini? Langsung mati ternyata. Coba sih Bunda lihat. Sebentar aja. Zen, kamu di rumah main HP nggak? Zen main HP nggak? Minta tolong. Iya. Kamu nonton apa di HP? Abis ini Iya, nonton apa di HP? Kamu nanti di HP nonton Sound Horror. Iya. Iya. Kamu nonton Sound Horror di rumah. Loh, jatuh. Oke, saya lanjut ya, Ma. Ini jawabannya kok. Nah, oke, semuanya pasti akan diperlihatkan HP ya. Itu keseringannya para mama ini ngasih HP itu apa yang ditunjukkan? Dino itu YouTube tentang dinosaurus. Selain itu, Hewan-hewan bahasa Inggris.
Iya, oke. Berarti alhamdulillah di sini para mama sudah mengetahui atas apa yang Roblox itu viral banget. Jadi kalau di rumah pun kita jangan nonton Roblox, di luar tentunya pada nonton. Anomali apalagi itu. Namanya viral itu terpengaruh sekali. Sebenarnya itu Sampai isi edukasi. sebenarnya anomali itu juga di sisi positifnya dia seni. Dia seni tapi seninya juga di luar agama kita gitu kan. Jadi kayak dua sesuatu yang dijadikan satu jadi anomali itu ya. Nah itu sebenarnya juga tantangan bagi kita ya para mama. Saya pun juga terus belajar di sini dan akhirnya di sini membawakan tema ini untuk saling sharing, dimana kita juga harus saling support, saling support. Iya betul, ini setiap hari seperti ini. Iya betul. Oke, saya di sini kasih beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menghadapi anak dan gadgetnya. Yang pertama, beri contoh yang baik, itu jelas. Dalam artian, kalau lagi berkumpul dengan keluarga, ayah datang pulang kerja itu malam. Kalau sampai ayahnya main HP, ya udah semua sekeluarga main HP bersama. Akhirnya itu berkuranglah quality time, padahal bonding itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi tahu sendiri, pasti para orang tua tahulah bagaimana porsinya masing-masing. Yang kedua ini adalah atur waktu penggunaan. Usia newborn sampai 2 tahun itu jangan sampai dikasih screen time. Apakah anak-anak yang di sini bayi udah dikasih screen time? Bayi 1 tahun? Tidak kan? Jadi alhamdulillah itu. Untuk usia 2 sampai 5 tahun ke atas itu maksimal durasi 1 jam per hari. Itu maksimal durasi ya. Maksimal durasi dalam 1 hari. Untuk 6 sampai 12 tahun 1 sampai 2 jam per hari. Usia 12 tahun ke atas itu sudah bisa diajarkan tanggung jawab. Jadi kita mengontrolnya beda lagi. Kemudian pilih tontonan dan aplikasi yang sesuai usia. Ini para mama ngasih YouTube, itu YouTube apa? Oke, alhamdulillah kalau sudah pakai YouTube Kids, karena di YouTube Kids pun juga ada fitur timer. Kalau udah habis ya udah dikasihkan kayak gitu. Tapi kalau ada YouTube biasa itu nggak bisa terfilter. Yang viral juga terlihat apapun itu. Ya itu, insya Allah YouTube Kids itu yang paling rekomendasi ya. Dan hindari short video. Short video, entah itu di YouTube, Instagram, TikTok itu benar-benar berefek brain rot. Jadi anak itu ke distract banget, ke distractnya. Karena kan YouTube Short itu 5 detik slide. Padahal anak golden age sampai 5 tahun itu harusnya terpapar dengan durasi yang slow, bukan yang cepat-cepat, bukan yang warna-warni banget, bukan yang terlalu cepat banget adegannya. Itu malah membuat dia brain rot. Akhirnya pertama adalah efeknya speech delay. Itu bukan hanya HP tapi TV pun juga. Kenapa kok TV bisa jadi salah satu penyebab juga speech delay? Karena di mana sekarang mama Nggak boleh marah-marah. Oke. Sekarang saya bertanya, apakah di rumah televisinya on 24 jam? Oh, 24 jam listrik ya? On terus sih. Lagi masak, TV-nya masih nyala. Nggak ada TV di rumah. Iya. 24 jam kayak. Lo nggak punya TV kalau bagus. Nggak punya BHP. Nggak boleh itu sih dari TV. Nah itu mas sebenarnya efeknya juga dari situ mas. Kenapa? Ketika anak tidur bahkan anak bermain TV nyala, telinga itu mendengar. Akhirnya dia ketika diajak ngomong, akhirnya dia nggak bisa fokus, akhirnya speech delay itu tadi. Jadi tips utamanya itu dinonaktifkan dulu. Itu walaupun kita lagi makan, lagi main, TV nyala, tapi otak masih dikejar karena mendengar apa yang TV itu tadi nyala. Begitu ya. Terus ajak anak beraktivitas tanpa gadget itu nanti akan aku jelaskan. Terus dampingi saat anak bermain gadget itu pasti harus didampingi ya. Karena saat habis itu nonton anomali atau Roblox nggak didampingi itu kayak mereka akhirnya berimajinasi sendiri apa itu anomali. Oke, untuk lama selanjutnya ini adalah pertanyaan bagaimana jika ada anak yang nangis kemudian dia saat diberikan HP.
tadi Syakil nggak jadi dikasih HP ya? Nggak jadi dikasih HP. Itu termasuk tips banget anak. Bagaimana cara anak itu diam, itu yang paling tahu adalah orang tuanya, pasti itu. Oke, di sini saya memberikan sharing itu adalah dari buku narasumbernya Dr. Aisyah Dahlan. Apakah sudah pernah terdengar? Belum pernah ya? Oke, ini aku rekomendasi banget. Beliau ini termasuk dokter. Beliau ini adalah dokter ya. Habis itu beliau ini adalah praktisi neo parenting skill. Jadi dia parenting yang dasarnya itu dokter ilmuwan gitu loh. Jadi dia tentang bagaimana parenting itu dengan dasar-dasar ilmuwan kayak otak di sini bagaimana dan segala macam. Dan ini bukan hanya parenting untuk anak, tapi untuk kehidupan kita juga, kayak watak seseorang, kehidupan kita bersama suami istri bagaimana itu. Ini iya betul, Dr. Aisyah Dahlan ini aku suka banget karena cara penyampaian sharing parentingnya itu lebih logika gitu. Dan kenapa aku suka baca beliau, karena beliau mempunyai 4 orang anak laki-laki. Bisa bayangin, saya punya 2 anak laki-laki aja setiap hari astagfirullahaladzim, istighfar, sama takbiran, segala macam. Itu 4 anak dan 1 anak laki-laki begitu. Jadi ini bisa juga jadi bahan juga para mama kalau pengen belajar. Banyak banget yang diajarkan oleh Dr. Aisyah Dahlan ini tentang watak segala macam, boleh di browsing sendiri. Begitu ya. Nah, apa sih hubungannya dengan gadget ini tadi dengan 5 jenis bahasa kasih? Bahasa kasih itu adalah baterai emosi atau tangki cinta. Nah, kayak ini tadi, ada anak yang tantrum karena minta gadget. Gadget itu nggak mungkin loh kita lepas dari kehidupan kita. Apalagi kayak saya itu kerjanya di komputer. Udah, jadi anak-anak dia pasti akan mengenalkan apa itu komputer. Nggak mungkin dia saya turun di kamar saya bekerja itu nggak mungkin. Jadi kita harus belajar bagaimana batasan. Intinya adalah anak golden age 5 tahun ke bawah itu untuk gadget itu kontrol penuh 100% oleh orang tua. Nah, Dek, kamu mau ngapain? Nggak boleh. Oke, ini beberapa jenis bahasa kasih ya, tangki cinta itu ada 5. Kata positif, sentuhan fisik, boleh dibaca sendiri ya. Kemudian hadiah, waktu berkualitas, dan tindakan nyata. Maksud dari 5 tangki cinta ini, setiap manusia, setiap orang itu punya tangki cinta. Dek, ini loh, Dek. Termasuk mama. Adek mau apa? Adek mau nenen? Oh ya, boleh sini. Ya ampun, dia 2 tahun lebih nenen. Gak apa kata gini. Sebentar ya. Sudah. Iya, karena dia tadi bangun pagi terus tidur kesiangan. Oke. Oh iya, itu on ya. Tapi aman kan ya? Bentar, Dek. Oke, ini yang terakhir, Ma. Saya bahas sedikit tentang baterai emosi, baterai tangki cinta. Nah, untuk anak kecil itu tangki cinta 5-5-nya ini harus full seimbang, Nanti kalau sudah besar, anak SD itu pasti kelihatan kayak sekarang ini kita besar ini, itu punya ciri khas tangki cinta sendiri yang nomor 1. Jadi kayak kalau aku tuh suka nomor 1 itu adalah act of service. Jadi kalau ada yang service sama aku, itu aku langsung bahagia. Oh iya, pasti itu. Nah, kalau aku lagi gak mood, terus aku dikasih hadiah, aku ya tetap gak mood, karena aku punya act of service. Nah itu harus mama apa ya, pelajari aku ini termasuk baterai apa ya, anakku ini termasuk baterai apa ya. Nah, dan sampai sekarang pun aku juga masih bertanya-tanya, anakku ini baterainya apa ya, yang paling nomor 1. Ini kayak sebuah kode banget, kayak sebuah kunci. Jadi kalau ada anak tantrum, anak minta gadget dan segala macam, kalau kita tahu dia tangki cinta yang pertamanya apa, enak. Jadi kayak Syakil ini tadi, dia apa bahasanya ini apa nih? Ada sebenarnya ya Kak ya, anak kita yang tantrum dipeluk aja dia diam, siapa ya? Aku lupa. Siapa ya?
Alvaro itu termasuk juga ya? Kalau itu ya. Alvaro, dia tuh tanggung segimanapun dipeluk dikit udah diem. Jadi kita kan akhirnya tahu, oh dia ternyata bahasa cintanya yang pertama itu ini. Jadi kalau nomor 1 nggak mau kan, kita coba yang nomor 2, nomor 3 gitu. Nah ini termasuk kayak apa ya, sebuah kode gitu kan, sebuah kunci bagi kita bahwa anak yang gadget itu tadi bisa lah kita atasi. Oke, insya Allah dari saya seperti itu aja. Yang pasti peran orang tua itu sangat penting, 100% untuk begitu 5 tahun ke bawah. Kontrol screen time itu oleh orang tua. Memilih konten yang sesuai usia serta tetap menghadirkan waktu bermain nyata. Bermain nyata itu ya bermain bersama tanpa gadget gitu ya. Langsung dengan anaknya, isi baterai emosinya setiap hari dengan perhatian, pelukan, dan juga waktu berkualitas agar ia tumbuh tenang, bahagia, dan juga mandiri. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut untuk penutupan, Bu Darina. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan, monggo kita tampung, terus ada kita jawab. Ada pertanyaan, saran, kritik. Ambil HP-nya Ibu. Ini telepon. Ambil saya. Sudah? Baiklah, itu tadi Mama pelajaran kita pada hari ini, pelajaran pertama. Seperti yang saya katakan tadi, karena ini adalah proyek bersama, sehingga kita semua ikut terlibat. Para ibu guru, para sekolah juga ikut di dalam proyek kita ini tadi. Ini untuk membuktikan bahwa sebuah kegiatan itu tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak didukung atau saling support satu dengan yang lainnya. Orang tua kepada kami kepada anak kepada orang tua juga menjadi support gitu ya. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan materinya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berguna untuk para mama semuanya, dan semoga ini juga tidak menjadi hal yang sia-sia, karena menurut kami, dan saya surprise sebenarnya Mas, saya sebagai kepala sekolah aja surprise dengan itu dulu, ternyata mereka sampai sedalam itu menggali informasi untuk berbagi wawasan kepada mereka, seperti Kak Anggi, Kak Yuli, dan Bunda itu sampai sedalam itu mereka menggali. Itu sesuatu yang kalau jenengan ikut parenting di luar berbayar itu loh, itu cukup, wah ternyata terangkum dalam satu kegiatan di kegiatan kita hari ini. Demikian saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan langkah jenengan kemari pada hari ini dicatat sebagai amalan ibadah hubungan jenengan semuanya. Juga bahwa ilmu yang diberikan pada hari ini juga bisa bermanfaat untuk jenengan langsung terbuka bahwa saya gitu ya. Terus yang terakhir, Mama, jangan terpatok dengan apa yang kami sajikan pada hari ini. Jangan besok mau menyajikan dengan metode atau cara yang lain, itu silahkan. Tidak ada ketentuan kayak Bundarina. Wah, bisa dengan berbagai macam. Pun saya pakai bawa apa itu alat peraga, boleh. Saya mau bawa alat peraga, nanti saya menjelaskan kepada para mama. Misalnya fungsi HP nih. Nah, paling gampang fungsi HP nih. Ini saya mau searching. Saya beritahu cara menggunakan HP dan segala macam, monggo. Jadi tidak harus seperti kayak kita ada buku. Kalau bisa seperti ini jauh lebih baik. Tapi tidak bisa, tidak apa-apa. Karena memang kita semua sama-sama belajar. Lah, terus Bun, saya kepengen kayak gini. Mama silakan merangkum kemudian dikirim ke kami. Jadi nanti di akhir pembelajaran semester, nah mudah-mudahan bisa kami rangkum menjadi buku. Nah, insya Allah ini nanti jadi kenang-kenangan untuk jenengan juga. Bahwa ini loh kemarin hasil belajar di Pos PAUD Doremi itu keterlibatan orang tua itu, ini loh hasilnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, salah ucap dari kami semua, saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu, mama-mama sehat selalu. Kita bertemu lagi di hari Senin besok.
Demikian. Assalamualaikum. Oh iya, dapat bisikan. Jangan lupa daringnya dikerjakan untuk anak-anak. Dan rajin sekali katanya. Rajin sekali. Oke lah kalau begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.